Assalamualaikum. Sehat semua hari ini? Oke, sebelum pertemuan kita kali ini hari Jumat ya. Di sekolah kita Jumat itu menggunakan bahasa, bisa bahasa Arabnya? Lah, kenapa? Kaifa haluk? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum pertemuannya kita baca doa dulu. Silakan HM dipimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Aditya, Aji, Anggun, Anissa, Khairunisa. Oh ya, sorry. Damar, Fariha, Fauzia, Vivi, Vicky, Hazar, Indi, Karin, Kiki, Leo, Marwa, Muhammad Agung, Muhammad Dafa, Muhammad Wisnu, Naila, Nabil, Najwa, Nazwa, Nihayatul, Nurhaya, Raffi, Rika, Robiatul, Rofatul, Sofatul, Siti Karunia, Sofi, Sulistiana, Tatia, Vanessa, Muhammad Zidan. Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah belum. Kemarin kita melakukan proyek ya, yaitu tentang indeks harga. Kalian menanyakan apa di pedagang? Kalau kelompok satu, ya harga. Kalau kelompok satu, nama barangnya apa? Itemnya. Beras, terus telur, ayam, dan daging sapi. Minyak goreng. Udah. Ada kesulitan ketika kalian melakukan proyek? Tidak. Pedagangnya nanyain tidak? Kenapa kamu tanya? Nanyain. Kenapa? Buat tugas sekolah, penelitian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai indeks harga les peres beserta cara menghitungnya. Indeks harga les peres merupakan angka indeks yang dihitung dengan menggunakan tahun harga pada tahun dasar sebagai bobot atau weighted. Artinya, di sini kita akan menjadikan harga sebagai bobot atau penggalinya. Seperti yang ada pada tabel di sini. Di mana di sini ada beberapa bahan pokok seperti beras, ayam, telur, daging sapi, dan minyak goreng. Dan juga ada kuantitas serta harga yang ada pada tahun dasar dan tahun yang sedang diamati. Tahun dasar di sini adalah tahun 2021 dan tahun yang sedang diamatinya adalah tahun 2022. Adapun metode yang kami gunakan dalam menghitung indeks harganya adalah metode indeks les peres. Rumus dari indeks les peres adalah yang akan menghasilkan jumlah 1.562.500. Dan yang kedua, barang kedua, PN-nya adalah 36.500 dikalikan dengan QO-nya 70. Sehingga akan menghasilkan jumlah 2.550.000. Tinggal kalian Sudah. Yang lain bisa melakukannya? Gantian ya. Jadi dari kesimpulannya apa?
dari harga ketika tahun 2021 perbandingan harga 2021 dan 2022 ini real ya, harga beras 12.500. Sekarang harga beras berapa? 13.000. Ya, berarti naik. Ya naik kalau itu cuma 1.200 kalau dikali-kali ya Banyak. Dari harga beras 12.000, dari tahun 2021 harga beras 10.000. Naik ketika tahun 2022 harga berasnya 12.500. Semuanya ada kenaikan, ada penurunan tidak harga barangnya? Tidak. Kenapa? Kenapa harga itu selalu naik? Inflasi itu kenaikan harga, iya. Kenapa harga itu selalu naik dari tahun ke tahun? Pendapatan nasional yang kurang. Terus apa lagi? Keterbatasan barang pemuas kebutuhan. Dan yang utama adalah peminatnya sudah banyak, penduduk kita semakin bertambah banyak. Dan yang paling terakhir sebenarnya yang utama adalah transportasi, karena barang itu ya kan ongkirnya. Kamu kalau di Shopee kan nyarinya bebas ongkir ya. Padahal kalau ongkir juga cuma 2.500, 3.000, 10.000, tapi nyari bebas ongkir. Nah, untuk bahan pokok nggak ada di Shopee bebas ongkirnya ya, susah. Apalagi kita mengarahnya pada distributor. Oke, terima kasih. Indi, kelompoknya Indi, kelompok 1. Aplaus buat semuanya. Sekarang kita ke kelompok 2. Udah. Nah, kesimpulannya terakhir. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang bagaimana metode Paske dan cara menghitungnya. Jadi metode Paske ini merupakan perhitungan angka indeks yang ditimbang dengan mempengaruhi angka penimbang kuantitas pada tahun atau jumlah yang diamatinya. Rumus yang digunakan dari metode Paske yaitu sigma Pn kali PO dibagi sigma P0 dikali Q0 kali 100. Keterangannya yaitu benar nggak sih? Sigma adalah jumlah penjumlahan yang apa sih? Terus nggak ada. Jadi rumus dari metode Paske yaitu sigma Pn dikali Qn dibagi sigma PO dikali Qn dikali 100. Sigma sendiri merupakan jumlah penjumlahan yang digunakan secara singkat. Terus Pn-nya yaitu harga-harga yang dihitung pada tahun yang diamati. Lalu Qn-nya yaitu jumlah barang yang diamati, dan PO-nya yaitu jumlah harga tahun sebelumnya atau tahun dasar. Qn sendirinya yaitu jumlah barang pada tahun yang diamati dikali 100. Lanjut ke penghitungan. Kami menghitung beberapa bahan pokok seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang
bawang merah, dan bawang putih. Jadi kita akan menghitung PN dikali QN. Cabai merah yang pertama yaitu PN-nya 39.000 dikali 80.000 yaitu jumlahnya sekitar 3.120.000. 39.000 dikali 80. Yang QN ya, Bu. Lalu yang kedua yaitu cabai rawit 55.000 dikali 100 hasilnya yaitu 5.500.000. Yang ketiga yaitu tomat 20.000 dikali 70 yaitu 1.400.000. Bawang merah yaitu 30.000 dikali 90 yaitu 2.700.000. Bawang putih yaitu 25.000 dikali 90 yaitu 2.250.000. Maka hasil yang di atas bisa disimpulkan 1.400.000 14.970.000. Selanjutnya yaitu pinol dikali QN. Yang pertama yaitu pinol ada cabai merah 38.000 dikali QN 80.000 hasilnya yaitu 3.040.000. Lalu yang kedua ada 50.000 dikali 100 yaitu hasilnya 5 juta. Yang ketiga untuk pinolnya itu berapa tadi? Pinolnya 3.040.000. Kemudian pinol kali QN. 38.000 dikali 80.000. Jumlahnya berapa itu? 3.040.000. 3.040.000. Sudah? Jadi total jumlah dari pinol KGN berapa? 13.280.000. Sekarang kita masukkan ke satu. Silakan. Kita akan masukkan rumus dari hasil PN dikali QN yaitu 14.970.000. Jadi hasil dari yang kami kerjakan tentang metode Pasca yaitu 1,127. Ya, persen. Dua 1,12%. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Cukup. Terima kasih untuk kelompok 2. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan sampai ke kelompok 2. Sudah paham pengoperasian Excel-nya? Kita ice breaking dulu ya. Belum sarapan jadi tidak connect. Nanti ada waktunya. Oke, perhatikan semuanya. Kalau salah hukumannya apa? Maju apa? Nyanyi? Nyanyi apa? Terserah, nggak apa-apa ya. Tapi sportif ya. Kalau salah, maju dan nyanyi. Oke, apabila tepuknya 1, kalian tepuk 1. Apabila tepuknya 2, kalian tepuk 2. Apabila 3, berarti 3. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Yang mau siapa? Ini kan? Ini ya? Ini. Untuk kelompok 3, untuk sayur-sayuran ya. Ada timun, bayam, wortel, mangkuk, jamur. Aku bukan murah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan tentang rumus Marshall. Pengertian rumus Marshall itu adalah sebuah rata-rata sederhana. Rumus Marshall adalah suatu metode pengujian yang dilakukan untuk mengukur beban maksimum. Rumus metode Marshall yaitu IM sama dengan sigma Q0 ditambah Qn dikali Pn dibagi sigma Q0 ditambah Qn dikali P0 dikali 100%. Sigmanya di sini itu digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat, dan Q0-nya itu jumlah barang tahun dasar, Qn-nya itu jumlah barang tahun yang diamati, P0 harga pada tahun dasar, Pn harga pada tahun yang diamati. Oke, dari harga tadi ada yang mengalami penurunan? Tidak ada ternyata. Tidak ada. Oke, karena tadi ya faktor kenaikan harga adalah yang pertama transportasi yang mahal, kan harga BBM yang naik. Yang kedua, permintaan yang semakin tinggi karena jumlah penduduknya semakin banyak. Dan yang ketiga, ya tadi sudah. Apa? Keterbatasan barang kebutuhan. Kalau dulu di Indonesia beras itu tidak pernah impor, tapi sekarang sudah mulai impor. Karena apa? Lahan sawahnya jadi rumah ya, Vi ya. Tadi balik lagi, penduduknya semakin banyak. Ya, akhirnya butuh tempat tinggal. Butuh tempat tinggal dan akhirnya lahan sawahnya itu atau lahan pertaniannya ada berkurang, ada yang bisa dibangun dengan pabrik, ada yang dibangun dengan perumahan. Jadi besok-besok mungkin akan adanya ini ya, pertanian yang inovatif. Jadi mungkin di atas genteng bagaimana caranya supaya bisa ditanami padi, tembok-temboknya ditanami sayur. Iya, nggak apa-apa. Kan seperti itu kan kalau sudah 10 tahun yang akan datang, penduduknya semakin bertambah. Ada yang ditanyakan lagi? Paham semuanya? Kalau sudah paham nanti ada soal. Ada yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada kita kerjakan soal yang kalian pelajari tadi. Cobain bikin deh. Oke, sudah selesai soalnya? Sudah selesai semua? Bisa dikerjakan? Bisa. Terima kasih ya. Sekarang kita buat kesimpulan proses pembelajaran. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mengenai metode agregatif sederhana dan metode agregatif tertimbang, yaitu metode Leibniz dengan rumus IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikalikan dengan 100%, dan metode Pasteur IP sama dengan sigma Pn dikalikan Qn dibagi dengan sigma P0 dikali Qn dikalikan dengan 100. Ya? Terima kasih, Indi. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri kita sendiri secara khusus dan untuk masyarakat secara umum. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita baca doa terlebih dahulu. Ba'dana ta'alum nahnu nakra'u alhamdulillah. Alhamdulillah. Alas.